mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah belajar tentang gradiensi. Mungkin kita sedikit bicara tentang sifat-sifat dari gradiensi ya. Jadi kalau saya mempunyai medan vektor, medan skalar V, ya, ini nilai medan skalar di titik S. Lalu saya punya medan skalar yang lain, ya. Jadi misalnya psi gitu, medan skalar yang lain. Nah, kemudian medan skalar V besar, ya, itu merupakan perkalian antara medan skalar V kecil dengan medan skalar psi, ya, gitu. Nah, misalnya seperti itu situasinya, atau mungkin secara singkat sebenarnya ditulis saja seperti ini ya, V sama dengan V kecil, var V ya, dikalikan dengan psi, namanya seperti itu. Maka untuk mendapatkan gradien dari V, ya, akan berlaku hukum ini, jadi V ya, kemudian dikalikan dengan psi, ya, itu misalnya ini sama dengan apa gitu. Nah, ada sifat yang perlu kita ingat ya. Ini berlaku aturan Leibniz ya, berlaku aturan Leibniz. Jadi bahwa ini akan sama dengan gradien psi dikalikan dengan gradien V ditambah dengan V dikalikan gradien psi. Nah, ini orang sering mengatakan sebagai aturan ya, aturan atau kaidah ya, sebagai kaidah ya, kaidah Leibniz ya, Leibniz. Ya, jadi ini seperti turunan di dalam kalkulus variabel tunggal itu, fx dikalikan dx diturunkan terhadap x ya, maka diturunkan gantian lalu dikalikan ya, seperti itu, jumlahkan ya. Oke, ini yang pertama. Oke. Nah, bagaimana buktian ini? Saya rasa tidak sulit. Silahkan dicek ya dari rumus tadi, gradien V misalnya, gradien V gitu ya. Tadi kan sama dengan parsial V, parsial X ya, dikalikan I ditambah parsial V dikalikan dengan parsial parsial V parsial J ditambah dengan parsial V ya, parsial Z ini K gitu. Atau sebenarnya kalau ingin lebih singkat bisa menggunakan tata tulis kemarin itu, bahwa gradien V itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan 3. Nah, ini parsial V parsial XI EI gitu. Ya, jadi lihat di situ, kalau I itu sama dengan 1, atau I sama dengan 1, maka X1 adalah X ini, E1 itu adalah I begitu. Ya, untuk I sama dengan 2, maka X2 itu adalah J, ya, E2 adalah J. Jadi ini sama sebenarnya, tinggal kalau saya lebih suka dengan tata tulis seperti ini karena penulisannya singkat begitu. Ya. Nah, kemudian kita masukkan, karena V itu sama dengan V dikalikan C, maka kita dapatkan ini ya, sigma I dari 1 sampai dengan 3 ya, parsial V, V-nya diganti dengan V dikalikan dengan C ya, dikalikan dengan C, parsial XI dikalikan E ya, begitu. Nah, di sini ada turunan parsial dari V dikalikan C. Nah, ini juga berlaku. Sebenarnya asalnya di sini nanti ya. Jadi kalau saya punya dua perkalian itu, V dikalikan C, lalu diturunkan parsial terhadap sebarang variabel, misalnya XI, maka hasilnya sama tadi. Jadi parsial V, parsial XI dikalikan dengan C, ditambah dengan V dikalikan parsial C, parsial XI. Lihat ya, ini aturan Leibniz juga, ya, aturan Leibniz atau kaidah Leibniz. Nah, ini lalu disubstitusikan ke sini. Jadi hasilnya apa? Hasilnya sigma I, ya, lalu parsial V, parsial XI gitu, dikalikan dengan C, dikalikan EI dalam kurung ya, ditambah dengan ditambah dengan parsial C V dikalikan parsial C, parsial XI gitu, lalu dikalikan EI ya. Nah, ini tidak ada indeks
I, maka bisa keluar dari tanda I itu. Ya, jadi ini V-nya bisa keluar, C-nya bisa keluar, lalu sigma I parsial V parsial XI dikalikan EI itu, ya, ditambah dengan ini juga bisa keluar karena V itu tidak ada indeks I, maka bisa meloncat dari dari tanda sigma itu. Jadi ini sigma I, lalu tinggal di bawah di dalamnya adalah parsial C parsial XI kalikan EI. Nah, sekarang yang ada di ini, dan ini sudah jelas dari definisi di atas. Ya, jadi ini hasilnya apa? Ya, dari sini kita dapatkan ya ini C dikalikan dengan ini gradien V, ya, ditambah dengan bagian ini V dikalikan dengan gradien C. Nah, itu terbukti ya, terbukti bahwa berlaku aturan atau kaidah Leibniz semacam ini. Ya, ini bukti ya untuk sifat yang penting ya dari ini. Oke. Nah, setelah kita bicara sifat ini, saya akan melanjutkan untuk membicarakan yang kedua, yakni divergensi. Ya, divergensi. Nah, mudahnya ngomong divergensi ini kalau gradiensi itu menyangkut medan skalar, dari medan skalar di operator nabla dengan cara semacam itu diperoleh gradien dari besaran skalar itu, medan skalar itu yang hasilnya adalah medan vektor gitu. Nah, sekarang divergensi ini menyangkut medan vektor. Ya, jadi kalau saya punya medan vektor V gitu, ya, maka divergensi dari V ditulis seperti ini. Dot product ya, pakai dot product gitu. Atau mungkin ada lagi cara tulis yang lain. Apa itu? Ditulis ini div. Ya, div V itu cara yang lain ya, div V. Ya, jadi cara lain untuk menuliskan divergensi dari V. Jadi ini keduanya sama maksudnya ya. Tapi apa yang maksudnya dengan div atau gradien divergensi V itu? Ini kalau secara di dalam koordinat kartesius, oke. Sementara kita ada di dalam koordinat kartesius, ini sesungguhnya adalah sigma I dari 1 sampai dengan 3 itu. Lalu di sini adalah parsial ya VI ya, parsial VI parsial XI gitu. Ya. Karena dot produk ya, jadi oleh karena itu tidak heran kalau nabla itu kemudian dipilih nabla itu suatu operator vektor, ya, operator diferensial tapi sifatnya vektor, jadi tiga komponen. Ini ditulis sebagai I parsial X ya, ditambah dengan J parsial J ditambah dengan K parsial Z gitu. Atau mungkin secara singkat ditulis sigma I dari 1 sampai dengan 3 EI parsial XI gitu. Ya, parsial XI. Sehingga kalau nabla itu dikenakan pada tadi secara gradiensi dengan menggunakan dikenakan pada medan skalar, maka tinggal medan skalarnya dikenai oleh operator diferensial ini, parsial itu. Oke, nah sekarang operator yang sama dikenakan pada medan vektor, kemudian ambil dot product gitu, ya, maka hasilnya adalah ini tadi. Jadi dot product antara operator nabla ini tadi. Jadi ini perkalian, sesungguhnya ini kan bisa ditulis sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3 gitu, ya. Apa ini? Jadi parsial XI dikenakan pada VI. Ya, jadi ini adalah komponen vektor operator nabla. Sementara yang V itu adalah komponen dari medan vektor V. Ya, gitu. Sehingga divergensi V adalah tadi ditulis seperti itu. Oke. Ya. Ini maknanya apa? Ini maknanya akan saya bicarakan nanti kalau kita bicara teorema Gauss ya, nanti saya tunjukkan aplikasinya dan sebagainya ya. Oke, nah kemudian setelah itu
langsung aja ya, nanti sifat-sifatnya menyusul ya. Langsung saja begini. Jadi yang ketiga itu rotasi. Jadi operator rotasi. Ya. Jadi kalau tadi kita pilih dot product antara operator nabla dengan Megan vektor, hasilnya adalah apa namanya skalar. Jadi hasilnya ini skalar ya, hasilnya skalar. Maka rotasi itu ya kemungkinan berikutnya ya, yakni operator nabla itu saya ambil hasil kali silang dengan operator vektor. Tapi sebelum sana, mumpung saya ingat, nanti ada juga ini kan operator nabla diambil dot product dengan V itu ada di belakang, di mana V itu dikenal operator nabla itu. Ada juga nanti ungkapan, ya, misalnya dalam persamaan Euler atau bersama Navier-Stokes dalam Frida itu dot ini, ya. Jadi diambil dot product dari belakang itu, ya. Jadi V-nya di depan, nablanya di belakang. Nah ini tentu hasilnya operator skalar ya, operator skalar. Ini hasilnya operator skalar. Jadi ini lain daripada ini, ya. Jadi kalau yang divergensi itu operator nabla itu dikenakan pada Megan vektor V dengan dot product, di mana tentu saja nablanya ada di depan. Kalau semacam ini hanya hasil kali dot product antara V dengan operator nabla, ya, itu boleh beda. Jadi ini diperoleh dengan skalar, yang itu diperoleh operator skalar. Good. Nah ini juga begitu ya. Berikutnya rotasi. Jadi ini variasi yang lain. Jadi rotasi dari V. Apa ini? Nah tentu saja ini bisa dituliskan ya seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Definisi rotasi ya. Masih ingat ya, sigma I J, K, ya, ini saya tulis bentuk ini ya dulu, dari 1 sampai dengan 3 bebas. Lalu ini epsilon I J K, lalu ada turunan parsial, ya ini vektor di depan, turunan parsial I, masih ingat ya, kemarin saya tulis begitu, A cross B gitu ya, maka ini bagian ini AI gitu kan. Lalu komponen V nomor J gitu ya, turut I J K gitu. Yang terakhir adalah EK. Hasilnya adalah untuk sementara ini kita sebut sebagai vektor ya, hasil kali Medan vektor, hasil kali antara dipandang sebagai hasil kali antara operator nabla dengan Medan vektor V. Hasilnya adalah Medan vektor. Oke. Nah ini kalau ditulis dalam tata tulis yang lebih familiar, maka di sini ya, jadi rotasi V ya gitu. Atau sering juga nanti ditulis begini, rot ya, V. Ini banyak tulis cara tulisnya. Atau sama dengan ini, curl V gitu ya. Ada satu lagi. Ini lalu ini ada ini. Ya, V gitu. Jadi itu hal yang sama. Jadi kalau nanti ketemu tulisan semacam itu ya, lambang semacam itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Nah, kalau ini saya terjemahkan seperti kemarin sebagai sebagai determinan ya, maka mulai dari atas ini parsial. Sebentar, ini biar lebih tadi lupa parsial xi ya. Oke, good. Ini parsial x1, parsial x2, parsial x3 ya. Kemudian ini adalah P1, P2, P3. Lalu di sini apa? Di sini adalah E1, E2, lalu E3. Gitu. Ya, ini kalau kita tulis dalam tata tulis yang familiar ya, seperti ini. Nah, biasanya saya ungkapkan lagi parsial xi ya, ini karena malas gitu, malas yang dihargai ya, ini ditulis sebagai parsial i begitu. Jadi nanti kalau muncul parsial i semacam ini, maksudnya adalah parsial xi semacam itu ya. Jadi itu dimaknai semacam itu untuk memudahkan penulisan. Maka
Oleh karena itu ini bisa dituliskan lebih jauh sebagai apa? Parsial 1, parsial 2, parsial 3. Nah, lebih sederhana kan? Lebih sederhana ya cara ngomongnya ya. Ini V1, V2, V3, ini E1, E2, ini E3. Gitu. Atau kalau mungkin ingin lebih familiar lagi, ya mungkin dengan cara ini. Parsial ini kan bisa untuk 1 berarti kan parsial X gitu ya. Ini saya tulis parsial X gitu, parsial Z, parsial Z. Ya, ini apa? Vx, Vz, Vz. Ini adalah I, J, K. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tentu ini masih bisa ditulis, ya, masih bisa ditulis. Misalnya apa? Seperti kemarin yang saya contohkan ya. Ini K, ini J, ini tambah ini K. Ya, itu. Ya, jadi ini komponen pertama X, komponen Z, komponen Z di sana. Nah, komponen X bagaimana? Ya, dimulai dari X lalu Z. Ya, jadi ini adalah parsial Z atau parsial Z, saya tulis lengkap ya. Lalu di sini adalah Vz dikurangi dengan parsial Z. Ini Vz ya. Kemudian di sini komponen Z, setelah Z ada Z, ini adalah parsial Z, ini V apa? Ya, Vx ya. Lalu dikurangi dengan parsial X, ini Vz ya. Oke, yang terakhir itu ini komponen Z setelah Zx, jadi parsial X gitu ya. Ini Vz dikurangi dengan parsial Z, ini Vx gitu. Ya, ini rotasi ya. Jadi nanti misalnya ini terkait dengan sirkulasi pusaran ya, apa namanya, kalau pusaran itu sebut apa ya, pusaran dalam air, vortex ya, dalam aliran fluida misalnya ya, terkait dengan di sana. Jadi kalau rotasinya tidak nol, maka apa namanya, ada pusaran ya, aliran itu ada pusaran. Oke, nah kalau divergensi ini misalnya diterapkan dalam fluida adalah ketika divergensi V, kecepatan fluida ya itu sama dengan nol divergensinya, maka orang mengatakan bahwa aliran fluida itu tak termampatkan ya. Jadi aliran fluida itu tak termampatkan. Artinya tak termampatkan apa? Sepanjang garis alir, kalau kita bergerak sepanjang alirannya, maka rapat massa fluida itu apa namanya, konstan gitu ya. Oke, itu sedikit tentang rotasi ya. Jadi saya perkenalkan operator rotasi. Jadi karena mengingat waktu, sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan dalam hal ini ya, tetapi karena mengingat waktu, maka saya akan coba sekarang bicarakan apa namanya, sifat-sifat ya, sifat-sifat yang terkait dengan operator ini ya. Maknanya juga tadi paling tidak saya sudah menyampaikan makna dari gradien barang sebentar. Jadi gradien dari suatu medan skalar itu selalu tegak lurus terhadap apa namanya, permukaan isu skalar ya. Oke. Sekarang kita bicarakan sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya. Jadi sebagai contoh tadi ya, jadi divergensi itu dikenakan pada medan vektor. Nah, sekarang kita ambil kasus khusus ya, ketika medan vektornya itu adalah gradien dari suatu skalar gitu ya, gradien suatu skalar. Ini 0,5 tadi ya, 1, 2 ya, 0,5 ya. Jadi nah, nomor 5 atau nomor 4? Nomor berapa? 1, 2, oh nomor 4 ya, nomor 4 ya. Jadi kasus khusus ketika V ya, divergensi apa namanya, V ini, V apa sebagai medan vektor V itu adalah gradien dari suatu medan skalar gitu ya. Gradien dari suatu medan skalar itu medan vektor. Maka kemudian logis kalau orang pertanyakan ini divergensi dari ini ya, divergensi dari medan skalar ini, gradien dari medan skalar ini. Nah, tentu saja
ini menghasilkan ya kalau di dalam koordinat kartesius, tapi harus hati-hati sekali dalam konteks ini ya. Nanti saya peringatkan. Tapi sebelum ke sana ini lalu didefinisikan ini sebagai apa namanya Laplacian. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketemu nabla kuadrat terhadap medan ini makna yang tepat adalah seperti ini. Divergensi dari apa namanya gradien gradien suatu medan vektor. Ya, kita tulis sebagai nabla kuadrat V. Tapi hati-hati ya, karena apa? Seringkali orang menulis nabla kuadrat ya itu sama dengan apa? Ditulis seperti parsial x ini sama-sama kuadrat ditambah parsial z ini kuadrat ditambah parsial z ya ini dikuadratkan. Ya tidak salah dalam beberapa kasus gitu. Tetapi penulisan semacam ini langsung diterapkan itu akan mengandung bahaya. Ya, mengandung bahaya. Jadi sebagai contoh begini, nabla kuadrat seper r, ya nanti kalau kita hitung langsung begitu, ya kita hitung langsung, ya nabla kuadrat seper r, ya itu hasilnya apa namanya akan 0 gitu. Kalau dihitung langsung masukkan nilai ini, apa namanya operator eksplisit ini, bentuk eksplisit ini langsung, ya. Tetapi oleh karena itu harus hati-hati di situ, ya. Terutama kalau apa namanya mengandung super R. Kenapa? Kalau muncul semacam ini, akibatnya akan ada apa delta Dirac. Ya, nanti kan mungkin akan saya. Jadi ini muncul ada kaitannya nanti berbanding lurus hasilnya dengan suatu delta Dirac begitu. Ya, nanti mungkin saya akan coba bicarakan di waktu di delta Dirac. Hanya pesan saya tadi bahwa ketika kita menerapkan operator ini nabla kuadrat V, maka cara yang paling aman itu adalah dengan menuliskan divergensi dari gradien. Itu yang penting. Jadi bagaimana menerapkan itu lebih aman adalah kalau kita hitung gradiennya dari V itu dulu, baru diambil divergensi dengan diambil divergensinya. Itu. Kenapa? Nanti untuk menghindari beberapa kasus yang memunculkan ini tadi. Jadi sebagai contoh misalnya divergensi dari seper R itu juga ini nanti juga berbanding lurus dengan apa namanya gitu. Jadi oleh karena itu harus hati-hati di situ, ya harus hati-hati untuk menerapkan divergensi nabla kuadrat itu. Oke, nanti saya bicarakan waktu kita bicara delta Dirac, ya. Good. Nah, sifat yang lain, ya tentu bisa kita turunkan di sini, ya. Jadi sifat yang lain, misalnya apa? Misalnya, ya, misalnya kita tuliskan divergensi dari perkalian medan vektor dengan medan skalar. Ya, ini yang belum saya bicarakan kemarin ya. Jadi kalau kita punya medan vektor V, lalu dan juga punya medan skalar V, maka perkalian antara medan vektor V dengan medan skalar V ini juga merupakan medan vektor hasilnya. Nah, ini hasilnya merupakan medan vektor. Jadi oleh karena itu kalau kita ambil divergensi ini, maka kita bisa menuliskan ya sesuai dengan rumus tadi, ini sigma, ini akan sama dengan, saya tuliskan hasilnya dulu ya, ini akan sama dengan divergensi gradien V dot V. Jadi ini dihitung dulu gradien V, lalu diambil dot produk dengan V, lalu ditambah dengan V dikalikan dengan divergensi V begitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana membuktikan itu? Tidak sulit ya. Jadi tadi menurut definisi divergensi V itu sama dengan sigma I parsial XI gitu ya. Ini adalah V komponen nomor I. Jadi perlu saya tulis di sini. Jadi komponen medan vektor ini, komponen nomor I itu sama dengan V dikalikan komponen V nomor I gitu ya. Oke, ini oleh karena itu saya tulis I ya. Oke, ditulis seperti itu ya, berdefinisi. Sehingga kemudian kita harus menurunkan V dan VI. V dan VI itu sama-sama medan skalar ya.
Sehingga kemudian berlaku aturan Leibniz seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi mestinya ini akan sama dengan apa? Sigma I, dia yang pertama parsial V parsial XI dikalikan VI ditambah dengan sigma I, ya, sigma I ada V dikalikan parsial VI parsial XI gitu, ya. Nah, kemudian bagian ini ya tentu saja ini bisa dikeluarkan keluar. Ini sendiri merupakan komponen dari nabla gradien V nomor I, ya. Jadi komponen gradien V nomor I dikalikan komponen V nomor I lalu dijumlahkan. Itu tidak lain adalah dot product antara gradien V gitu ya dengan V gitu, ya. Yang ini V-nya keluar, gitu ya. Kalau V-nya keluar, maka kita dapatkan itu tidak lain adalah divergensi V dan vektor V. Nah, terbukti. Begitu singkat. Coba kalau Anda menggunakan ini diganti dengan parsial V X parsial X ditambah dengan parsial V VZ parsial XZ, ya, parsial Z ditambah dengan parsial V VZ parsial Z, ya, itu nanti agak panjang. Tapi dengan semacam itu saya rasa akan lebih singkat cara penulisannya, ya. Mungkin Anda bisa saksikan sendiri betapa singkatnya kalau kita menggunakan notasi itu, ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Jadi yang sulit-sulit nanti ya, Jadi nanti ada ungkapan-ungkapan yang agak panjang. Tapi sayangnya mungkin akan tidak bisa karena waktu ya, tidak mungkin saya bicarakan di sini, ya. Kita lihat aja sifat-sifat yang sederhana dulu, ya. Jadi yang berikutnya adalah misalnya rotasi, ya, ya, antara ini tadi ya, oke, rotasi ini, ya, rotasi, ya, V dengan V, perkalian antara V dengan V. VV, ya, ini adalah medan vektor. Oleh karena itu pertanyaannya logis ya kalau dimintai untuk menghitung rotasinya. Ya, seperti tadi, tentu saja kita bisa tuliskan ini sigma I, ya, ada Fj K gitu ya. Lalu ini epsilon I J K gitu ya. Lalu ada turunan nih parsial XI. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah komponen vektor ini nomor K, nomor J, ya, ini komponen nomor J, ya, kita tulis ini J, ya, mengingat ini tadi ya, lalu dikalikan EK, gitu. Nah, lihat sekali lagi bahwa di sini ada epsilon IJK itu, ya, itu dibiarkan, ya, karena tidak ini. Tapi yang jelas ada turunan parsial hasil perkalian antara V dengan VJ. Nah, muncul lagi aturan Leibniz, ya, epsilon IJK. Di sini aturan Leibniz. Yang pertama yang diturunkan adalah V-nya itu, ya, terhadap XI, VJ-nya dibiarkan, lalu EK. Oke. Lalu ditambah dengan sigma IJK, epsilon IJK. Ya ini, jadi yang diturunkan V-nya dibiarkan, ya. Kemudian yang diturunkan adalah ini parsial XI. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah VJ-nya, ya, VJ-nya diturunkan. Lalu EK, oke, gitu, ya. Nah, kita lalu bisa mengambil kesimpulan dari sini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Apa kesimpulannya? Ini adalah komponen dari operator nabla gradien, komponen dari gradien V, komponen nomor I. Ini adalah komponen VJ. Kalau kita bandingkan dengan definisi kemarin ya, A cross B itu kan sama dengan sigma I JK epsilon I JK, ini AI, ya, BJ lalu EK. Kita lihat ya, ini komponen nabla V, gradien V, ini komponen V, ini ada EK. Sudah mirip. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan apa? Ini adalah gradien V cross VJ, ya, gradien V cross VJ, cross V, maaf, cross V, ya. Kemudian bagian ini apa? Ya, V-nya keluar,
ditambah dengan V-nya keluar. Kalau V-nya keluar, maaf saya hapus ya, ini V-nya keluar ke pindah ke situ. Bagian ini apa? Ya, lihat definisi awal tadi. Ya, definisi sana. Kelihatan nggak? Jadi definisi awal ini, ya, ini, ya di sini, ya, itu. Maka tentu segera bisa ambil kesimpulan ini sama dengan apa? Ini sama dengan rotasi V. Oke. Jadi sekarang kita punya sifat ya. Rotasi dari V dikalikan dengan V itu sama dengan ini. Oke, saya rasa sederhana sekali didapatkan ini. Ya, ini sifat yang berikutnya. Coba lihat, Anda bisa membuktikan sendiri nanti kalau menggunakan penuh gitu ya, I, J, K, gitu, 1, 2, X, Y, Z gitu, itu akan sangat panjang. Tapi kalau kita menggunakan notasi semacam ini akan begitu singkat cara penulisannya ya. Ya. Rotasi dari gradien V misalnya, apa yang kita dapatkan? Rotasi dari gradien V. Nah, ditulis saja. Jadi gradien V itu suatu medan vektor, lalu dihitung rotasinya, kan logis ya. Nah, dihitung aja. Per definisi, kalau kita lihat sigma I J K ya, daripada saya tulis 3 sigma itu terlalu banyak, cukup kita singkat seperti ini. Epsilon I J K, kemudian kita hitung parsial XI, lalu komponen gradien V nomor J, tulis saja parsial V parsial XJ. Jadi ini adalah komponen gradien V nomor J ya, itu ingat ya. Lalu ini ada EK. Oke, ada hal yang menarik di sini ya, sigma I J K ya. Ada hal yang menarik di sini, epsilon I J K. Ini ada parsial kuadrat V, ini ada parsial XI ya, parsial XJ gitu ya. Ini IK. Oke, IK. Nah, ada hal yang menarik di sini. Nah, ini kalau kemudian saya tukar, jadi ini saya tukar dengan ini, XI saya tukar dengan XJ, ini hasilnya nggak berubah. Kenapa? Enggak, maksudnya ini, maaf ya. Jadi kalau parsial kuadrat V XI XJ itu mesti akan sama dengan parsial kuadrat V XJ XI gitu. Jadi turunan parsial berurutan semacam itu tidak tidak bergantung pada urutan dari variabel mana yang diturunkan lebih dulu ya, ditukar hasilnya sama. Artinya ini sama dengan itu. Jadi kesimpulannya apa? Tapi di sini kalau epsilon IJK itu ditukar, I dan J-nya ditukar, jadi epsilon IJK itu akan sama dengan minus epsilon JIK. Jadi kalau indeksnya itu ditukar, maka akan diperoleh nilai negatifnya begitu. Jadi antisimetris. Jadi epsilon Levi-Civita ini antisimetris terhadap pertukaran indeks. Sementara kalau yang ini simetris terhadap pertukaran indeks. Nah, ini suatu kaidah. Jadi kalau di dalam suatu suku yang dijumlahkan semacam ini ada dua indeks yang sama, ini EJ, ini IJ. Yang satu itu antisimetris terhadap pertukaran indeks, yang satu simetris terhadap pertukaran indeks, maka akibatnya itu akan menghasilkan nilai 0. Kan menghasilkan nilai 0. Itu kesimpulannya begitu, ya. Kenapa? Karena ini antisimetris terhadap pertukaran indeks, ini simetris terhadap pertukaran indeks. Nanti akan didapatkan begini. Jadi kalau ditukar jadi minus, tapi di sana sama. Jadi nanti ada saling mengurangi gitu. Nanti silahkan dicek, ya, saling dicek. Jadi misalnya betul 1 2 misalnya. Ini 1 2. Oke. Nah, kemudian di sisi yang lain ketika ini 2 1, ini bisa ditukar. Tapi kalau ini ditukar 2 1 jadi minusnya begitu. Jadi nanti ada pengurangan, saling menghapus. Itu makanya akibatnya 0 tadi. Nah, jadi gradien rotasi dari suatu gradien itu selalu sama dengan 0. Oke, ya, rotasi dari gradien selalu sama dengan 0. Oke, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Misalnya saya hitung divergensi dari R
R medan vektor, R itu vektor posisi ya. Apa hasilnya kira-kira? Ya, kita hitung sigma I dari 1 sampai dengan 3 gitu ya. Parsial X ya, I parsial XI. Gitu ya, parsial. Karena komponen dari R itu adalah XI kan, X1, X, X2, Z, X3 atau Z gitu ya, ini XI. Parsial XI, parsial XI, apa hasilnya? Berapa? Ada yang tahu? Parsial XI, parsial XI. Hasilnya sama dengan 1. Sigma I dari 1 sampai dengan 3 dari 1 berapa? Sama dengan 3. Ya, diingat-ingat divergensi dari R itu adalah 3. Oke, bagaimana dengan rotasi dari R? Ya, rotasi dari R. Nah, ini bisa dihitung juga menurut definisi tadi. Anda juga bisa menghitung langsung dari sini ya, juga di sini ya. Ini adalah X, Z, Z, itu parsial X, parsial Z, parsial Z, ya. Lalu ada X, Z, Z. Ini adalah komponen dari vektor R, ya. Lalu di sini ada apa namanya I, J, K begitu. Dihitung. Jadi seperti tadi ya, silahkan. Tapi mudah juga dengan ini tadi, sigma I, J, K, epsilon I, J, K. Apa di sini? Parsial XI, ya, komponen R nomor J, J, ya, kemudian ini ada EK. Nah, ini sama dengan sigma I, J, K, epsilon I, J, K. Nah, ini, jadi ada penulisan parsial XJ, parsial XI. Ketika J lain dari I, sebagai contoh misalnya XJ itu J itu 2, jadi XJ itu X2 itu Z, ya, jadi kasus J sama dengan 2, I-nya sama dengan 1, ya. Maka ini adalah parsial X2, X2 itu Y, parsial X1 adalah X. X dan Z variabel bebas, oleh karena itu turunan Z terhadap X itu 0. Gitu. Ya. Kalau X lain, kesimpulannya begini, kalau X itu sama dengan J, maka hasilnya adalah 1. Sebagai contoh misalnya, ini X1, ini X1. Parsial X kan sama dengan 1. Parsial Z 1. Parsial Z 1. Ya. Tapi kalau ini lain, maka hasilnya 0. Ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini. 1 jika I itu sama dengan J, 0 jika I sama dengan tidak sama dengan 1 jika I sama dengan J, 0 jika I tidak sama dengan J. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini adalah delta Kronecker kemarin itu. Jadi delta Kronecker itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya ini tadi. Dot produk antara vektor I, J, K, I, E1, E2, E3 bisa, tapi dalam bentuk turunan juga bisa. Turunan parsial antara XJ dengan XI itu hasilnya adalah delta Kronecker. Jadi ini bisa tuliskan delta I, J, EK. Oke. Nah, sekarang begini. Sekarang apa namanya? Kita bisa lihat suku ini lenyap itu ketika I itu lain dari J. Hanya yang tidak lenyap adalah ketika I sama dengan J. Kalau I lain dari J itu lenyap, ya. Ketika I sama dengan J, maka itu 1. Tinggal di situ. Ya, artinya apa? Ini bisa ditulis sebagai sigma I epsilon I K lalu EK. Kok bisa begini? Ya, karena apa? Karena kalau yang tertinggal yang tidak 0 itu hanya ketika I sama dengan J. Ya, hanya ketika I sama dengan J. Ya, ketika I sama dengan J, maka itu suku yang tertinggal, tidak 0 gitu. Nah, oleh karena itu jumlahan ini bisa ditulis seperti ini, ya, bisa ditulis seperti ini, sigma I K, karena I harus sama dengan J agar tidak lenyap, ya, maka I sama dengan J ya langsung ditulis I saja, kita pilih I-nya saja, lalu J-nya diganti dengan I, karena I harus sama dengan J itu. Nah, masalahnya adalah kemarin sudah saya tunjukkan apa itu epsilon
Levi Civita, epsilon IJK itu nilainya bergantung pada indeks itu. Kalau ada indeks yang sama, itu otomatis 0. Nah, dari sini maka ini 0. Ya, hasilnya 0. Jadi rotasi dari R itu adalah 0. Ya. Anda juga bisa menghitung tadi, silakan ya. Nanti hitung hasilnya juga akan sama. Ya. Itu cara menganalisis saya yang lebih sederhana ya, lebih simpel, lebih cepat gitu ya. Tapi memang kita harus butuh tadi pengetahuan tentang itu. Nah, sebenarnya masih banyak sifat yang lain ya yang bisa disampaikan. Tapi sayangnya waktu ya ini sangat mepet. Jadi oleh karena itu saya lebih mungkin kita coba bicara hal yang lebih lanjut ya. Good. Nah, sekarang ini ya. Yang pertama saya akan coba nanti memberi maknanya nanti aja. Tapi yang sekarang bagaimana kalkulus integralnya gitu. Jadi kan tadi kalkulus diferensial sehingga memunculkan operasi gradiensi, divergensi, rotasi ya dan beberapa sifatnya ya. Nah, oleh karena itu kemudian sekarang saya akan coba membicarakan integralnya ya. Maka yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah integral lintasan ya, integral lintasan gitu, ya, integral lintasan. Nah, dalam hal ini maka perlu dibicarakan adalah konsep lintasan ya. Jadi nanti ada integral lintasan, integral volume dan integral permukaan ya. Jadi yang pertama harus dibicarakan adalah konsep lintasan. Apa itu lintasan ya? Jadi lintasan bukan hanya sembarang kurva, tapi lintasan itu kurva yang sudah kita sepakati arah pergerakan. Jadi ada arah pergerakannya. Ya, jadi kalau kita bicara kurva, maka satu yang pertama adalah persamaannya. Yang kedua adalah arah dari pergerakan itu. Ya, jadi sebagai contoh begini, kalau kita ada di dalam ruang, gitu, dalam ruang dimensi 3, ya. Lalu saya punya titik A di sini. Ada titik B di sana. Nah, untuk bergerak dari titik A menuju titik B banyak sekali lintasan yang bisa ditempuh, ya. Ya. Artinya kalau saya mengambil dua lintasan yang ini, dua kurva yang berbeda itu hasilnya adalah lintasan yang berbeda tentu saja. Ya, hasilnya adalah lintasan yang berbeda. Nah, selain kedua lintasan itu nanti dibedakan, selain persamaannya juga arahnya misalnya. Sebagai contoh ya, meskipun misalnya ini arahnya sama dari A menuju B, tapi kalau kurva yang dilalui itu berbeda, maka lintasan itu juga berbeda. Oke. Ya, terus kemudian jadi lintasan ditentukan oleh arah maupun oleh persamaan lintasan itu. Nanti saya bicarakan persamaan lintasan ya. Good. Nah, contoh yang lain misalnya, ada titik C di sini. Ya, titik C di situ. Saya pilih yang pertama lintasan ini dari A menuju ke C. Ya. Kemudian saya pilih lintasan yang berikutnya dari C menuju A. Lihat di situ, persamaan kurvanya sama. Tetapi lintasannya berbeda. Kenapa? Karena arah yang kita pilih berbeda. Ya, arah yang kita pilih berbeda. Oke. Nah, sekarang saya akan coba bicarakan persamaan lintasan ya. Jadi lintasan biasa kita tulis sebagai ini misalnya C begitu ya. Oke, maksudnya tadi saya ganti D aja ya biar lebih C begitu ya. Ini misalnya C aksen ya. Jadi C dan C aksen itu dua lintasan yang berbeda dari A menuju B. Ini misalnya saya tulis sebagai C1, itu adalah lintasan dari A menuju D ya, lewat ini. Lalu C2 misalnya, ini adalah lintasan dari D menuju ke A. Yang jelas C2 itu akan bisa juga ditulis sebagai minus C1, yakni lintasan yang kurvanya itu sama ya, tetapi arahnya berlawanan gitu. Oke. Nah, persamaan lintasan ya, karena lintasan itu adalah kurva gitu ya, dan kurva itu adalah objek berdimensi 1 ya, maka dalam ruang 3 dimensi untuk menggambarkan lintasan dibutuhkan
dua persamaan. Ya, jadi ruang dimensi dari ruang itu sama dengan 3. Dimensi ruang ya, itu 3. Lalu lintasan itu adalah ya, dimensi lintasan itu sama dengan 1. Ya, oleh karena itu untuk menggambarkan lintasan dibutuhkan 3-1 atau sama dengan 2 persamaan. Ya, jadi dibutuhkan 2 persamaan. Sebagai contoh misalnya ya, saya mempunyai ini x kuadrat plus c kuadrat ya sama dengan 1 misalnya di dalam ruang berdimensi 3. Ini persamaan apa? Ini persamaan apa? Pasti di antara para peserta ada yang menjawab ini persamaan lingkaran. Itu salah besar. Ya, kalau ini persamaan lingkaran itu salah besar. Kenapa? Karena kita bicara di dalam ruang berdimensi 3. Ya. Ada hubungan antara X dan Z semacam ini. Oke. Nah, karena ada hubungan X dan Z semacam itu, Z-nya bebas. Z-nya bebas. Jadi titik-titik di dalam ruang sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 1. Jadi ini adalah sebuah silinder. Silinder dengan penampang berupa lingkaran berjari-jari satu-satuan dengan sumbu Z gitu. Jelas ya? Kenapa? Karena hanya memiliki 1 persamaan. Tapi kalau kemudian ditulis Z sama dengan 2 misalnya. Nah, ini baru merupakan lingkaran. Ya, lingkaran dengan titik pusatnya itu ada di sumbu Z ya, dan berada pada bidang Z sama dengan 2. Gitu, ya. Jadi kalau tidak ada ungkapan ini, itu adalah persamaan apa? Persamaan permukaan. Ya, jadi kalau tidak ada tambahan ini, itu persamaan. Demikian juga ini. Kalau tidak ada ini, maka ini adalah persamaan permukaan berupa bidang datar Z sama dengan 2. Kenapa? Karena X dan Z-nya bebas. Nah, kalau ini dijadikan satu bersama-sama, letak adalah kumpulan dari titik-titik X, Z, Z sedemikian rupa sehingga ini berlaku. Itu berarti adalah ini ya, lingkaran ya, ini misalnya ya, dengan pusat di titik 0,0,2. Jari-jarinya 1. Oke, itu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran semacam itu. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara kurva di dalam ruang 3 dimensi dibutuhkan 2 persamaan ya yang mengaitkan X, Z dan Z. Akan tetapi juga orang bisa menuliskan persamaan itu ya dengan parameter. Jadi R sebagai fungsi suatu parameter. Nanti X sebagai fungsi parameter itu ya ditambah Z sebagai fungsi parameter itu ditambah dengan Z sebagai fungsi parameter. Ya, K, G. Ya, jadi seperti lintasan, capung, ya, lintasan di udara begitu, maka kemudian orang bisa menuliskan seperti ini. Parameternya kalau capung itu misalnya adalah waktu gitu ya, waktu gitu. Kalau yang lain itu parameternya bisa yang lain. Nah, ini persamaan ya. Jadi yang jelas kalau kita bicara lintasan ya, kurva, maka X, Y, Z itu tidak bebas satu dari yang lain. Pada umumnya seperti itu ya. Oleh karena itu harus hati-hati di situ. Good. Nah, sekarang saya akan bicara integral lintasan ya, integral lintasan. Oke, sekali lagi saya gambarkan seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Z ya. Ini ada lintasan. Sebagai contoh misalnya ya, di dalam ruang itu ada medan vektor. Ya, di dalam ruang itu ada medan vektor yang stasioner misalnya. Medan gaya misalnya ya, medan gaya atau kuat medan listrik atau yang lain gitu. Ya. Nah, saya punya lintasan ini. Ya, saya sebut C. Dari titik A menuju ke titik B. Ya. Kalau kemudian lintasan ini saya potong-potong ya, saya lakukan segmentasi ya, gitu ya, atas lintasan kecil-kecil ya, masing-masing ya, ini oke, bisa dipotong-potong gitu
Nah, misalnya ini pada titik posisi ini titik R gitu, kemudian ini ada delta R nomor I, ya ini delta R nomor I. Oke, ini RI, gitu, misalnya. Jadi ada delta 1, delta R2, delta R3, dan seterusnya begitu ya, sampai delta Rn gitu. Jadi misalnya sini adalah delta Rn misalnya begitu. Nah, di sini misalnya ya kita ada medan vektor dan nilainya adalah misalnya V sebagai fungsi Ri. Oke. Lalu saya ambil dot produk antara ini. Jadi saya ambil dot produk antara V dengan delta Ri. Ini bisa bayangkan misalnya V itu adalah medan gaya. V itu adalah medan gaya. Kemudian kita membawa partikel dari A menuju B, kemudian medan gaya itu bekerja pada partikel itu. Nah, ini kalau situasinya seperti itu, ini dibaca sebagai usaha atau kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu, ya, ketika partikel itu bergeser sejauh delta R ini. Gitu. Itu kalau seandainya ya V itu adalah medan gaya. Jelas ya, saya rasa. Nah, sekarang kalau V itu sembarang ya kita bisa dalam banyak kasus nanti ada banyak. Misalnya sirkulasi, ya sirkulasi. Jadi kalau V itu medan vektor kecepatan dalam fluida, maka ini nanti sirkulasi, ya potongan segmen sirkulasi, ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lakukan untuk setiap Ri dari 1 sampai dengan Rn itu. Oke, ya. Good. Maaf ya, saya ganti aja indeksnya ini. Saya ganti dengan A, B, C, A ya, RA. Jadi A itu dari 1 sampai dengan N gitu. Ya. Oke. Jadi maaf karena IJK sudah kita gunakan untuk indeks komponen medan vektor atau vektor ya. Oke, oleh karena itu saya ganti aja. A itu adalah indeks yang nilainya 1, 2, 3 sampai dengan N. Jadi tadi lintasan tadi saya potong-potong atas segmen kecil-kecil yang namanya tadi. Nah, kita dapat ungkapan ini ya, VRI VA RA dikali delta RA dotnya, dot produk itu. Oke, nah kemudian tentu kita bisa menjumlahkan. Jadi kalau misalnya V itu medan gaya, ini adalah kerja atau usaha, maka kalau kita ingin mengetahui kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu sepanjang lintasan A sampai dengan B, maka kita bisa menjumlahkan ini dulu sebagai pendekatan. Jadi untuk masing-masing pergeseran itu kita hitung kerjanya, lalu kita jumlahkan. Ya, jadi kita tulis di sini sigma A dari 1 sampai dengan N V RA gitu. Nilai medan gaya di titik RA, di titik tengah dari segmen itu, dot dengan delta RA. Nah, yang dimaksud dengan integral lintasan itu adalah limit ini. Jadi limit ketika delta RA itu menuju 0. Kalau delta RA menuju 0, maka N itu menuju ke infinite. Jadi perhatikan ya, kalau delta RA ini diperkecil, segmentasinya diperhalus, ya, maka N itu akan menuju infinite. Ya, atau sebaliknya kalau N itu di segmentasinya diperhalus, N itu menuju infinite, maka delta RA itu menuju 0. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan integral, kelihatan sini ya, integral lintasan dari A menuju ke ke B. Kalau lintasan itu saya sebagai C adalah lintasan dari A menuju ke B, ya. Maka saya tulis di sini. Jadi integral lintasan dari A menuju B melalui lintasan C itu saya tulis seperti ini, V R dot dr itu tidak lain adalah limit N menuju ke infinite, ya, N menuju ke infinite dari sigma tadi, sigma A dari 1 sampai dengan N gitu ya, tadi V R A dot
delta RA. Ya, kelihatan ya? Oke. Jadi integral lintasan VR.dr itu tidak lain adalah limit dari jumlahan ini. Limit dari jumlahan itu. Ya, Anda misalnya yang suka perhitungan komputasi misalnya dengan komputer, Anda bisa menghitung main-main begitu. Jadi Anda lakukan segmentasi, kalau di dalam komputasi namanya diskritisasi ya, diskritisasi lalu kemudian diambil diskritisasi itu semakin lembut gitu. Ya, kemudian kalau pelembutan itu dilakukan tidak lagi mengubah nilai, berarti itu ya nilainya segitu itu. Ya, jadi itu kira-kira definisi dari integral lintasan. Oke. Nah, jadi di dalam fisika memang tidak diharuskan exactly gitu ya. Dalam matematik memang harus. Sebenarnya Anda bisa menghitung integral lintasan itu dengan cara itu di segmen seperti itu, lalu diperhalus gitu ya. Hasilnya tentu akan berbeda, berubah. Ya. Nah, kalau kemudian limit ini ada, baru kemudian karena bisa jadi limit ini tidak ada gitu, ya. Bisa jadi limit ini tidak ada. Oke, tergantung pada watak dari medan vektor yang kita bicarakan. Tapi kalau kemudian kita batasi pembicaraan kita hanya pada medan vektor yang well behave, ya, artinya bahwa integral lintasannya ada, nah itu tidak ada masalah ya. Oke, nah terus berikutnya, ya. Satu yang bertanya. Ya. Dari ITP tadi, bisa saya bacakan sebentar. Ya, dari saudara Izrul, ya, ITP. Permisi Pak, saya mau bertanya. Oh, berkaitan sesi sebelumnya, gitu. Ya, masih dari sesi sebelumnya. Untuk definisi nabla vektor diambil dari pemotongan deret Maclaurin. Apabila diambil orde kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, berarti definisi nabla vektornya akan berubah. Terima kasih. Sementara baru satu itu Pak. Oh ya, ya. Ya, tentu saja berubah. Ya, tentu saja berubah. Ya, tapi kalau kemudian pengambilan limit itu cukup ya, maka akibatnya suku-suku orde tinggi tadi sudah otomatis lenyap, ya, bisa dikatakan tidak lagi berpengaruh di situ. Ya, oleh karena itu kemudian tetap saja bahwa nilai yang di suku pertama itu yang akan yang dominan, gitu. Karena apa? Kita mengambil limit itu tadi. Ya, kecuali kalau kemudian limit kita tidak lakukan limit, ya. Jadi dari Maclaurin tidak harus limit delta x, delta z itu tidak harus sama dengan menuju 0 kan? Ya, tapi karena tadi kita mengambil delta x, delta z itu menuju 0, nah otomatis suku-suku tinggi itu sudah tidak lagi berpengaruh di situ. Bisa saja dihitung, tapi itu tidak lagi berpengaruh, gitu. Jawabnya seperti itu kira-kira. Ya. Saya pikir cukup jelas ya. Atau mungkin ada tambahan lagi pertanyaan? Lanjutan maksud saya ya, dari saudara Izrul, ITP masih bersama kita di sini. Ya, kalau tidak ada, mungkin yang lain boleh langsung bertanya dengan resen dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita jalan. Oh, ada lagi. Saudara Firdaus Nusur, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rosid mau bertanya tentang indeks tadi Pak, yang mana? Yang tadi Pak Rosid mengatakan malas yang dihargai itu. Jadi itu kan parsial. Iya. Iya. Saya pernah ketemu, soalnya indeksnya ada di atas gitu Pak. Jadi parsial X I-nya di bawah itu didefinisikan sebagai parsial I-nya di atas gitu. Itu konsekuensi gitu. Ya. Sudah. Itu yang pertama tuh. Oke. Harus selalu membatasi set tadi Pak. Kalau X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1 seperti itu. Jadi tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 itu kan silinder seperti itu. Ya. Apakah kalau kita membicarakan sistem fisis kita diharuskan untuk selalu membatasi set gitu? Karena kalau tidak dibatasi kan silindernya tak berhingga. Gitu. Ya.
atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, yang pertama apa namanya saya katakan itu banyak kemalasan yang bermanfaat karena didorong oleh rasa malas menulis panjang daripada menulis terlalu panjang, maka kemudian kita cukup tulisan semacam itu. Jadi konvensi Einstein juga begitu. Nanti kalau dalam konvensi Einstein tanda sigma itu tidak perlu dituliskan kan gitu. Jadi tanda sigmanya tidak perlu dituliskan. Tapi kita harus paham bahwa ada sigma di situ sebenarnya gitu. Itu contoh lain dari kemalasan yang dihargai. Nah, kalau adapun tadi indeks yang di atas, di indeks bawah. Nah, kita yang bicarakan di sini kebetulan karena di tataran apa namanya bukan teoritis semacam ini, maka saya menyamakan. Jadi kita bicara kartesius, maka kemudian indeks atas bawah itu tidak berbeda. Kartesius dan masih pada tata 3 dimensi, ya, belum melibatkan metrik macam-macam seperti Riemann, ya, metriknya adalah metrik Euclidean, ya, maka kemudian indeks atas bawah itu tidak lagi apa namanya urgen di situ. Nah, nanti kalau kita bicara di dalam geometri lanjut, ya, geometri non Euclidean, geometri semi Riemannian misalnya, maka indeks itu menjadi penting karena nanti ada 2 vektor yang harus dibedakan, vektor singgung dan covektor, ya, sehingga kemudian tensor pun juga harus dibedakan, ada tensor kovarian, ada tensor kontravarian gitu, ya. Maka kemudian indeks atas bawah itu menjadi urgen untuk dipisahkan atau dibedakan gitu, ya. Itu jawaban saya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan tadi saya lupa tadinya. Apa, Mas Firdaus? Kata kuncinya apa tadi? Pertanyaan yang terakhir. Iya, Pak, tadi yang terkait X kuadrat plus Y kuadrat. Oh ya. Terkait batasan setnya. Oke, ya. Ya, jadi tentu saja sistem fisik itu bisa saja memang selalu ya finite, ya, karena begitu. Tapi begini, jadi finite, infinite dan finite dalam fisika itu kan relatif, ya. Jadi kalau misalnya di dalam kuliah fisika dasar ada yang meninjau, ada dosen yang meninjau misalnya menghitung apa namanya kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh distribusi muatan linier, ya, sepanjang kawat yang dikatakan infinite begitu, ya, dikatakan infinite. Tapi sesungguhnya bisa saja dalam realitas itu terjadi. Situasinya begini. Jadi saya mempunyai kawat, ya, panjangnya 2 meter gitu, panjangnya 2 meter atau 3 meter. Lalu saya kasih muatan tersebar merata pada kawat itu. Tapi yang kita tinjau, yang saya tinjau itu kawatnya betul sangat tipis begitu, lembut sekali begitu. Ya, kemudian yang saya tinjau adalah titik-titik yang berdekatan dengan kawat itu. Titik-titik yang berdekatan dengan kawat itu. Ya. Kira-kira jaraknya 1 mm dan sebagainya, sekitar itu, ya, sekitar itu. Maka saya boleh memandang bahwa kawat itu infinite panjangnya. Oke. Tapi kalau kemudian yang saya tinjau adalah jarak 1 meter dari kawat, maka saya nggak bisa menganggap bahwa kawat itu apa namanya infinite gitu. Demikian juga misalnya bidang plat dikasih muatan merata gitu. Kalau luasnya itu 1 meter kali 1 meter begitu dikasih muatan. Ya, kalau yang saya tinjau adalah titik-titik yang berdekatan, ya, kurang dari 1 mm misalnya dari plat itu, maka saya boleh mengatakan bahwa plat itu infinite. Dan di tengah, ya, tentu saja di tengah, tidak di pinggir. Yang saya tunjuk di tengah, ya, tidak di pinggir. Nah, itu saya bisa mengatakan bahwa plat itu adalah plat yang infinite begitu, ya. Tapi kalau yang saya tinjau adalah jarak 20 cm dari plat itu, ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa plat itu luasnya infinite. Jadi saya rasa untuk apa namanya istilah infinite dan finite di dalam fisika saya bisa agak longgar semacam itu, ya. Gitu, Mas Firdaus. Oke, nah saya lanjutkan di sini aja dulu sambil nunggu papan tulis kering, ya. Nah, sekarang kita bisa menuliskan persamaan itu, mungkin biar lebih singkat, saya tulis saja V begitu dot dr, ya. Nah, mengingat delta R A itu bisa dipisah atas komponennya, ya. Jadi sebagai contoh ini, ya, jadi ini bisa ditulis V RA dot delta RA, ini bisa ditulis sebagai apa? V, ya, sigma I V
RA komponen nomor I dikalikan dengan delta XA, ya, itu delta I XA gitu. Ya, mengingat ungkapan ini, ya, maka ini bisa dipisah jadi 3. Nanti bisa silakan dibuktikan sendiri. Kalau ini masukkan, lalu dimasukkan ke dalam limit semacam itu, maka nanti akan terpisah menjadi 3 limit. Akan terpisah menjadi 3 limit. Nah, 3 limit itu bisa ditulis sebagai ini, sigma Vx dx, ya, itu x-nya dari XA sampai dengan XB. Jadi kalau nanti lintasan tadi kan dari titik A menuju titik B, ya. Jadi lintasan tadi dari titik A menuju ke titik B, ya. Kemudian ditambah dengan integral Vz, ya, dz, ya. Kemudian z-nya dari za, ya, menuju zb, ya. Kemudian ditambah dengan integral Vz dz, ya, za menuju ke zb, gitu, ya. Nah, ini sudah menjadi integral biasa, ya, menjadi integral biasa, ya. Jadi Vx dx, Vz dz, Vz dz. Hanya persoalannya adalah kita lihat di situ, Vx itu tentu saja bergantung pada x, z, dan z. Ya, demikian juga Vz itu bergantung pada x, z, dan z. Lalu Vz itu bergantung pada apa? X, z, dan z. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan ini, maka ingat bahwa x, z, z tidak lagi bebas. Kenapa tidak bebas? Karena terkait dengan persamaan lintasan tadi. Jadi x, z itu tidak bebas. X, z dikaitkan, ya, oleh apa? Oleh persamaan lintasan. Persoalannya begitu. Sehingga kalau kita ingin mengintegralkan itu, maka kita harus memasukkan persamaan atau lintasan tadi. Jadi sebagai contoh, kalau kita menghitung dari XA menuju XB, ya, Vx, ya, X, Z, Z, dx misalnya begitu, mau menghitung itu. Nah, ingat di sini, ya. Jadi ada Z, ada Z di situ. Itu nggak bisa dipandang, jadi bisa diabaikan. Kenapa? Nanti Z itu mestinya adalah sebagai fungsi dari apa namanya x gitu, ya. Z sebagai fungsi x, ya, Z sebagai fungsi x. Demikian juga Z itu nanti harus sebagai fungsi x gitu, ya. Dari persamaan lintasan, lalu kita akan dapatkan ini. Lalu kita substitusikan ke Z dan ke Z. Maka lalu kita dapatkan, kalau dihitung integral XA menuju XB, gitu, ya. Nanti Vx, ya, lalu X sebagai sendiri, lalu Z sebagai fungsi X, lalu Z sebagai fungsi X, dx. Nah, kalau sudah dimasukkan semacam ini, ya, maka integral biasa itu dalam kalkulus mulai di SMA aja ada-adanya gitu. Itu untuk yang pertama. Berikutnya sama saja, ya, nanti integral ZA sampai dengan ZB dari VZ, ya, X, Z, Z, dz itu sama dengan integral ZA sampai dengan ZB, ada VZ, lalu ada X sebagai fungsi Z dimasukkan dari persamaan apa lintasan, ya, kemudian Z sendiri, lalu Z sebagai fungsi Z dimasukkan. Nah, lalu ini bisa dihitung sendiri. Jadi betul-betul bahwa persamaan lintasan itu harus menentukan integral itu. Jadi tidak semaunya gitu, ya, tapi persamaan lintasan itu masuk, maka disebut integral lintasan itu karena lintasannya itu menentukan perhitungan integral itu. Tentu saja nanti VZ, ya, sama saja, ya. Jadi integral apa namanya ZA sampai dengan ZB, lalu VZ X, ya, Z, Z, BZ itu akan sama dengan integral, ya, ZA sampai dengan ZB, ya. Kemudian ini VZ X sebagai fungsi Z, Z sebagai fungsi Z, lalu Z itu sendiri dz. Nah, ini sekali lagi persamaan lintasan muncul di sini. Oke. Nah,
Jadi nanti masing-masing integral ini tadi bisa dihitung, lalu kita dapatkan integral ini. Itu kira-kira. Nah, saya satu lagi ya. Tadi saya katakan bahwa lintasan juga bisa dinyatakan sebagai persamaan parametrik itu dengan parameter t begitu. Nah, di situ kita lihat bahwa dr ya, itu akan sama dengan dr per dt dikalikan dengan dt. Nah, kalau persamaan lintasan itu sudah ditentukan dalam persamaan parametrik semacam itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kemudian integral lintasan itu, ya, integral c dari a, v r dot dr, ya, ini tadi kan mulai dari lintasan c tadi ya, c tadi, ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan integral v r dot, nih dr-nya saya ganti dengan ini, dr per dt, lalu saya kalikan dengan dt, gitu ya, saya kalikan dengan dt. Nah, sekarang integralnya ini dihitung, bisa dihitung otomatis, dr per dt langsung bisa dihitung, lalu dot produk ini bisa dihitung, ya, oke. Nah, kemudian semuanya bergantung pada t. Kenapa? Karena ini r ini juga bergantung pada t. Ya, di sini r itu bergantung pada t, itu, ya. Kemudian v dot dr per dt dikalikan dt. Nah, sekarang integralnya dari ta sama dengan dt, gitu, ya. Sehingga integral lintasan yang semacam ini akan lebih mudah dihitung dengan jalan ketika kita sudah mengetahui persamaan parametrik itu. Jadi persamaan yang lintasan yang ditentukan oleh suatu parameter real. Gitu. Ya, saya rasa itu sementara ini, Bu Yuni. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada saudara kita Awi ya, lama sekali ketemu gitu. Ya. Terakhir kapan ketemu dia? Awi Muhammad Ahab. Ya. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah dibahas begitu. Kalau mau apa bisa? Kalau tidak apa ya. Dalam lintasan AMJP bersama lintasan memang tidak ada parameter waktu di dalamnya atau bagaimana? Tapi bisa dibahas. Nah, monggo mungkin Pak Rasid masih ada kurang begitu jelas. Gimana? Pertanyaan aja. Lintasan A menuju B. Ya. Permasalahan lintasan tidak ada parameter waktu di dalamnya atau bagaimana? Oh, begitu ya. Ya, tergantung pada kasusnya ya. Jadi lintasan itu ya tentu saja tidak bergantung pada waktu ya. Lintasan itu tidak bergantung pada waktu. Tapi kalau kemudian yang dibicarakan, tapi bisa juga waktu dilibatkan di situ. Sebagai contoh misalnya saya mempunyai partikel bergerak ya pada suatu lintasan. Oke. Nah, tentu saja gerak, karena ini terkait dengan gerak partikel itu, lintasan ya itu bisa diparameterkan dengan waktu untuk kasus itu. Ya, itu bisa gitu. Tapi tidak setiap integral lintasan itu lintasannya bisa diparameterkan dengan waktu begitu. Jelas ya? Maka kemudian saya ambil secara umum saja parameternya t gitu. Parameter real gitu. Ya, parameter real t gitu, sehingga lalu kita bisa menyatakannya sebagai secara umum gitu, sehingga t mau waktu mau apa juga nggak masalah. Jadi dalam beberapa kasus itu bisa saja waktu muncul di situ, tapi beberapa kasus yang lain tidak harus waktu begitu. Saya rasa begitu. Jadi waktu itu hanya contoh gitu loh. Parameter waktu itu hanya contoh. Sebagai contoh misalnya kalau benda bergerak jadi pada suatu lintasan, maka parameter waktu bisa dimanfaatkan. Tapi sebenarnya tidak, dalam kasus itu pun meskipun gerak benda, partikel, itu waktu juga tidak harus digunakan, bisa juga tidak digunakan. Tapi biasanya orang menggunakan parameter waktu itu sebagai lintasan. Sebagai contoh ini tadi, ya, sebagai contoh, seandainya V itu adalah gaya, medan gaya, misalnya V itu, lalu lintasannya adalah lintasan dari benda, ya, yang bergerak begitu, maka kita lihat di sini hasilnya ini kecepatan. Jadi gaya dikalikan kecepatan dikalikan waktu, ya. Jadi kita lihat kasus ya, sebentar saya hapus dulu sebentar biar lebih jelas. Ini menarik ini, mungkin akan mempermudah pemahaman, ya. Jadi kalau jadi katakanlah kerja atau usaha ya,
itu sama dengan integral untuk kasus itu misalnya T, F sebagai fungsi T sekarang. Jadi ini R sebagai fungsi T begitu. Kelihatan ya. Dot dengan dr per dt ya, dr per dt dikalikan dt. Nah, seandainya tadi kalau parameternya ini waktu ya, parameter itu waktu, maka ini akan sama dengan integral T ya, F ya, sebagai fungsi R sebagai fungsi T begitu ya. Lalu ini adalah V dot V gitu, kecepatan dikalikan dt. Nah, pertanyaannya sekarang F dot V itu apa? Apa itu F dot V? Daya ya, daya ya. Jadi kerja itu sama dengan daya dikalikan dt lalu diintegralkan. Kan dulu kan kerja tiap satu satuan waktu itu kan daya gitu kan ya, kerja atau energi tiap satu satuan waktu adalah daya. Jadi ini tadi, jadi ketika kita bicara gerak benda mungkin akan lebih baik memang dengan menggunakan parameter waktu itu, sehingga kemudian kita ketemu ungkapan yang mungkin pernah kita pelajari secara detail tapi seperti ini. Jadi kerja atau usaha atau energi itu adalah daya dikalikan dt ya, lalu diintegralkan sepanjang waktu yang ada itu. Oke, saya rasa begitu. Jadi tidak harus waktu memang, tapi waktu juga bisa ya, gitu ya. Jadi maka saya ambil parameter umum tadi ya, tidak harus waktu. Terima kasih.